Macam mana melindungi Pak SI ya? Karena Ya. jokernya ke beliau nih Pak, jokernya ke beliau. Kita dapat A1 loh Pak. Persis Pak. Wah, ini Jadi, bahaya nih. Tapi ini begitu masuk tagar 4 jam lah Pak. Waduh, jadi rame kemana-mana. Orang-orang pada minta Abdul Somad juga harus diciduk juga. Karena menghina Tuhannya orang Kristen ya. Tanda-tanda sakral orang Kristen ini. Makanya kita kemudian bergabung dengan teman-teman dari satu gerakan Kristen. Itu juga besok akan datang ke Pak Tobing. Hari ini kita akan ini ya, kasih laporan tentang Garut bergolak, Abdul Somad gemetaran, Munarman terisak-isak. Oh, nangis ya Munarman ya, ternyata nangis juga si Munarman ini. Munarman Iya. ke bawah-bawah Pak. Iya, Munarman ke bawah-bawah ini, Munarman ya kan. Ngeri ya, tapi sebelum kita gaspol, ini tadi ada yang mau kasih laporan. Mana dulu laporan tadi ya, sebentar. Oke, luar biasa. Hari ini kita mengerikan sekali. Ya, Garut bergolak. Ya, Abdul Somad gemetaran. Munarman terisak-isak. Beneran ya, Munarman nangis beneran loh itu. Beneran nangis loh si Munarman itu. Jadi waktu sidang itu, dia waktu eksepsi waktu itu dia nangis ya. Cemen juga ternyata ya. Nyangkut dia Pak. Nyangkut. Nah ini Somad juga nih. Dengan kena pasalnya si Ferdinand, maka Somad harusnya kena. Harusnya kena. Cuman kan ini apa namanya, kelihatannya agak lamban nih buat timnya kita yang kali ini, terlalu lamban yang kali ini nih. Sebentar. Punya kita kali ini agak lamban nih Pak Batiar ini ya, agak lamban karena Pak Batian mau ikutin prosedur, jangan. Kalau udah begini mah udah nggak bisa ikut prosedur, hantam, jos gitu kan. Kalau mau ikutin begitu lama nanti cara kerjanya, nanti akhirnya nggak dapat kita. Si Mustafa itu ya harus dilaporin juga kan. Terus sama si Somad. Ini kan yayasan sudah jadi, tapi kan yang mau buat ngelaporin jangan yayasan, LSM kan. Kalau yang yayasan kita kan buat yang main halusnya nanti kan. Nanti yang LSM itu kita nanti yang main keras nanti yang di LSM itu. Cuman sebetulnya Somad itu bisa ngumpulin 10 orang aja, kita bisa ngelaporin itu. Asal bisa kumpulin 10 orang aja. Nanti Sudah, tinggal Pak, sudah. Besok timnya ketemu Pak Jenderal Pak. Besok timnya ketemu Jenderal Pak. Oh, nanti dia diatur strateginya, urut-urutannya. Iya Pak. Ya kan, sama apa yang mau disiapkan lagi, sama nanti polisinya siapa di dalam yang jadi itu memang disetting dulu Pak. Jadi kita nggak bisa datang langsung laporan kalau untuk orang tertentu. Kita setting dulu siapa, setting nanti sampai penyidiknya siapa, sampai nanti jaksanya siapa. Jangan dibuka bos. Enggak, jadi nggak bisa begitu. Memang semua begitu, si KC juga sudah disetting Pak. Iya. Si KC itu disetting Pak. Jadi mulai dari yang nangkap siapa, penyidiknya siapa. Cuman kemarin kan sedikit kacau gara-gara si Napoleon Bonaparte dia improvisasi kan. Iya. Makanya jadi kacau. Cuman kacaunya itu polisinya pintar juga. Ya antara bukan lawyernya, bukan polisinya pintar, lawyernya goblok begitu loh. Seharusnya itu kacau, kesempatan KC keluar. Iya. Waktu kacau itu kan, tapi kan ini enggak. Waduh, saya bilang waduh, makanya tololnya minta ampun nih lawyernya. Tololnya minta ampun. Ya kan, harusnya keluar tuh, bisa tuh KC tuh. Udah keluar. Minta rumah sakit, terbitkan surat. Waduh, selesai kita bebas murni. Iya, waduh, udah selesai itu. Tapi ya udah, memang sial itu, gimana lagi? Emang sial. Cuma yang ini kita harus benar-benar siapkan, yang tempurnya yang Somad ini kita harus tempur. Tapi kalau yang ini yang si Mustafa itu yang fuck you itu kan, yang fuck you Tuhan itu mesti cepat ini gerakannya, itu mah cekereme gampang seharusnya. Kalau yang Somad ini memang harus disiapkan, karena kalau begitu salah orang nanti buyar, dijegal, ya kan?
Jadi Pak Toping itu benar itu yang 10 orang itu ketemu Pak Toping di briefing dulu tuh. Iya Pak, di briefing dulu besok Pak. Kalau sebenarnya kalau LSM jadi itu enak pakai LSM daripada pakai orang ini ya. Soalnya kalau orang ini memang agak, kalau pakai LSM kan just langsung kan. Terus sambil lapor, sambil ini bawa masa. Bawa masa. Kenakan si Frankie ya. Sama itu yang kemarin di NTT yang pertama kali ngelaporin Somad. Bahkan lagi. Nah ini Garut gimana Pak Putih? Yang Garut ceritanya bagaimana nih Pak Putih? Jadi Garut pemerintah sudah tunjuk BNPT, tapi sebenarnya kita senang sekali BNPT tidak libatkan ormas sebagai pendamping. Cuman di daerah jadi masalah, mereka merasa diabaikan. Sebenarnya BNPT kan jenderal-jenderal yang dikirim ini harus sportif melihat dari segala sisi. Cuman ada ormas yang merasa diabaikan. Jadi kita kemarin memang juga bermitra sama ormas ini. Kita udah sampaikan tidak boleh begitu karena ini secara total mereka sudah 20.000 lebih. Cuman hebohnya karena kan yang 59 ini. Jadi seperti Pemda tingkat 1 sama Pemda tingkat 2 terang-terangan ekspos bahwa tidak ada, tapi begitu BNPT turun ke lapangan aja, apa yang kita kerjakan berarti kan benar, ya. Jadi BNPT kan lembaga resmi yang ditunjuk pemerintah. Tapi ini dalam hal ini kita mengharapkan juga BNPT sportif Pak kan, karena mereka itu kan masuk secara netral. Makanya kita harapkan kegiatan besok ini benar-benar mengkebiri ya ormas yang mengompreng, kemudian pejabat DPR yang numpang tenar di situ mendapat posisi jabatan dengan memanfaatkan jaringan ini ya Pak ya, termasuk suara-suara dan mereka dipakai sebagai operator lapangan Pak, sampai urusan pemilihan kepala desa Pak. Cobalah, karena mereka masanya banyak. Tapi puji Tuhan lah ya, apa yang kita kerjakan kemarin bareng-bareng, walaupun lelah, tapi kan sudah mulai nampak hasil. Karena apa? Yang seperti saya sampaikan beberapa jam yang lalu ke Bapak, ternyata kan pemerintah sudah resmi ya mengutus BNPT. Cuman itulah ada yang luka Pak, karena ormas-ormas yang dari awalnya menggempur ini diabaikan. Tapi jangan kecewa. Saya tadi sampaikan ke teman-teman di Garut, jangan kecewa, karena pemerintah itu masuk harus dengan netral. Tetapi intelijen dari pemerintah itu masuk di kalian kan nggak tahu. Ya, jangan-jangan kalian pula yang memang dipakai oleh sayap-sayap tertentu. Jadi ini kan resiko politik identitas ini. Nanti akhirnya apa? Masyarakat Garut, sesama masa Garut yang dibenturkan. Ini yang perlu dijaga oleh BNPT. Akhirnya mereka terima Pak, tapi tetap ada ekspos di media yang mengarah kecewa. Tapi tenanglah, ya BNPT ini semoga benar-benar ya bekerja profesional, karena dari nilai jumlah nggak bisa main-main kita, 20.000 orang lebih ini. Iya, ini kelihatan banyak ini masanya nih ya. Iya, 20.000 orang ini untuk tingkat kabupaten bahaya Pak. Ya. Bisa menentukan 1-2 kursi, 1-2 jabatan loh Pak. Loh itu bupatinya memang terlibat atau anak buahnya yang terlibat tuh Pak Putih? Kalau secara teknis tercium Pak ya, ada keterlibatan. Karena kenapa beliau berani bilang tidak terjadi pembaiatan Pak? Itu kan berarti sudah berpihak Pak. Mau cuci tangan, ternyata kobokannya udah jorok Pak. Nggak bisa lagi dicuci pun tetap kotor tangannya Pak. Oh ini yang bergerak ini siapa Pak Putih? Yang maksudnya yang menginisiasi ini ceritanya gimana nih? Kenapa bisa mereka tiba-tiba, kan Garut ini kan juga salah satu radikal juga kan, banyak radikal di sana kan? Ini kan bermula yang saya turun ke sana Pak 2 bulan yang lalu. Ya. Kemudian 2 minggu yang lalu kita kemarin dibina Galarua itu kan, si siapa itu grupnya penganut kepercayaan. Yang saya lapor ke Bapak ya. Tapi kemudian 2 minggu lalu
mereka bilang ini pembaiatan sudah berbahaya. Kemudian 4 hari yang lalu kita koordinasi, buatlah gerakan. Dan gerakan itu akhirnya kan mereka sama-sama ya, di situ Sunda Wiwitan dan ormas-ormas yang lain, mereka protes ke gedung DPR. Tapi di DPR ini kan terjadi pertikaian, Pak. Masa anggota DPR tidak paham ada gejolak gitu, Pak ya. Akhirnya ya teman-teman bilang, Pak, kami ekspos saja, Pak. Dari masing-masing kita punya link. Jadi dalam 3-4 hari meledak, tapi sekitar 12 jam ini kemudian ada gerakan-gerakan dari teman-teman, Pak, ini kesempatan, Pak, supaya kasus yang sudah gila itu dalam tanda kutip kita angkat juga, katanya kita buat tagar. Akhirnya dari mulai tadi jam 8 pagi kan banyak tagar-tagar, Pak. 4-5 jam kemudian membludak tagar-tagar ini, Pak, di media online. Jadi akhirnya jadi Tagar satu yang apa, Pak? Tagarnya, Pak? tagar somat harus diadili juga, Pak. Oh, yang somat itu, ya. Jadi tagar-tagar itu beredar, Pak, dalam tempo 3-4 jam, sama kayak model Bapak dulu. Begitu masuk Jawa Pos kan mereda. Tetapi ini begitu masuk tagar 4 jam lah, Pak. Waduh, jadi rame kemana-mana. Orang-orang pada minta Abdul Somad juga harus diciduk juga karena menghina Tuhannya orang Kristen ya, tanda-tanda sakral orang Kristen ini. Makanya kita kemudian bergabung dengan teman-teman dari satu gerakan Kristen. Itu juga besok akan datang ke Pak Tobing. Jadi mereka yang akan lengkapi 10 orang itu, Pak, yang untuk buat tanda tangan bersama itu, Pak. Luar biasa ini. Wah, ini kalau ini benar-benar terjadi ini tahun sialnya Somad ini ya. Iya, makanya ini BNPT kerjanya besok ini menentukan kesuksesan kita supaya Somad juga diadili kan. Iya. Ya, karena kan Ferdinand itu kan hanya masalah sepele saja kan? Ya, lebih parah sana, Pak. Lebih parah sana. Apa perlu barteran sama Yosua Tewu, Pak? Kita Makanya kirim. saya bilang mau lempar joker ini, Pak. Mau lempar joker. Jokernya tapi bukan kolor merah nih, Pak. Joker merah, Pak. Yosua Tewu aja kita buat tukeran sana. Enggak, Pak. Saya bikin pooling loh. Dia 25% setuju. Yang saya kan bikin pooling kemarin, ya kan? Pooling. Ada resikonya SI loh, Pak. Ada resikonya SI, Pak. SI nanti tukerannya sama si ini aja, Anwar Abbas. Enggak bisa, Pak, karena SI ini komitmennya sudah banyak yang juga menyimpang, Pak. Oh, dari intelijen ya, dari ini mereka ya. Jadi YouTube mereka itu sudah ada screenshot segala macam, Pak. Jadi kemungkinan SI dulu baru Joshua Tewu ya. Ini jokernya ke SI, Pak. Makanya ngeri juga nih kita. Mana kasih nggak ada yang ngurus lagi, Pak. Aduh Tuhanku. Itu bahaya loh, Pak. Karena jejak. Ya kayak kayak Apollonius Darmawan masuk lagi berarti kan. Cuman kita kan bingung. Sebelah sana kan yang bela MUI. Tapi PGI kenapa nggak bela kita ini, Pak? Aduh. Aduh. Ini gawat, Pak. Jadi fungsi PGI untuk apa ini? PGI-nya nggak ada, Pak. PGI-nya kan mualaf sudah. Gilbert segala macam kan udah mualaf semua itu. Gilbert, Tiberias, udah mualaf juga. Sekarang kan MUI mau rebut, Pak, supaya orang-orang NII itu yang 59 orang itu dibina oleh MUI. Oh iya, saya dengar itu. BNPT tidak mau lihat status dulu. Kalau kemudian yang bina juga badannya sama ya, bukan binasakan, menumbuh suburkan lagi. Iya, kecuali si Saifuddin mau bocorin ini siapa aja nih NII-nya kan. Aduh, kalau itu yang kayak Bapak bilang semalam lah, yang dukung 2019 lah, yang pendeta doa-doa itu, Pak, supaya menang. Berat. Waduh, berat, Pak. Tapi seberat apapun, Pak, harus kita jalani, Pak.
Karena ini Iya, kan ini berarti Joshua Indonesia Temu nggak lebih laku baik. ya. Ini JT Untuk nggak Indonesia. laku ya. Enggak, Soalnya Pak, saya enggak. saya bikin polling cuma 25%. Saya kan bikin polling. Siapa yang setuju barter berikutnya adalah JT dengan Abdul Somad. 25% setuju. Yang 1% tidak setuju. Ya, Yang Pak. 3% bilangnya tidak tahu. Tapi yang kurang ajar 66% saya bilang atau barter Somad dengan anjing saja. Wah, 66%, Pak. Dia gini, Pak. Si JT itu, Pak, kalau kita tanya sama orang HKBP, kecil kali yang kenal dia, Pak. Tapi kalau kita tanya siapa itu SI, semua orang HKBP tahu, Pak. Apalagi kita JT, kita tanya di daerah-daerah tertentu. Oh, jadi barterannya kurang kuat ya kalau JT ya. Kurang kuat, Nggak tidak laku tenang, ya. Pak. Ini kan yang sudah gila ini kan tenar banget, Pak. Hmm. Yang sudah gila ini tenar banget. Makanya ini kita jadi prosesnya sama, Pak, nanti seperti Bahar Smith. Digertak-gertak yang A, dituntutnya yang B. Ya. Tim PH-nya kelabakan, nggak ada persiapan. Nyangkut dah, nyangkut. Ya. Ini karena banyak sekali jejak digital SI ini, karena apapun cerita beliau ini kan baru bebas, Pak. Jadi dasar hukumnya itu, Pak, baru bebas mengulang kembali. Iya. Ya. Kayak Apolinaris Darmawan. Bahar Smith kan sama, Pak, baru keluar mengulang lagi kan. Makanya jokernya ke sana ini, Pak. Cuman kita nggak tahu nih mau nyanyi beliau yang mana. Yang pasti bukan yang batu-batu, Pak. Kalau batu-batu kan dapat 1 M. Ini masalahnya udah batuk-batuk nggak dapat, udah sampai TBC, Pak. Nggak dapat. Gawat ini. Aduh, gawat ini. Wah, ngeri ya, Pak. Wah, ini kalau gitu petanya ini N26 mesti semedi lagi nih, Pak. Bukan wah, begitu, ini kalau Pak. ini barterannya Kalau ini kegedean, Pak. Kita sayang. Si SI ini barterannya sama Anwar Abbas. Kalau kita sayang ke SI, ayo berangkat. Kalau kita sayang, ya, Pak, ya. Ini kita nggak mau dia. Sama seperti kita bilang ke MKC, Pak. Nah, ini kita udah ngomong nih malam ini. SI, kalau mau selamat berangkat. Hanya itu, Pak. Hanya itu, Pak. Kalau nggak nyangkut, lihat lah. Ini joker merah loh, Pak. Tapi ini A1 ya berarti ya. Ini kemungkinan kalau Somad harus masuk, berarti barterannya pasti SI ya. SI, Pak. Makanya aduh, nggak bisa. Saya pikir SI buat Anwar Abbas aja yang lebih gede kan. Tolong SI, kalau memang sayang untuk hidup pelayanannya, berangkat. Ya, oke. Gitu dulu, Pak. Ya, oke. Sebentar ya, ini sebentar saya mute all dulu semuanya supaya bagus suaranya, bersih. Sebentar, teman-teman, nanti beberapa saya jadikan ini. Pak Rajauti absen? Selamat malam. Oke, bentar. Oke, saya jadikan co-host. Wah, kemarin seru, tapi Pak Rajauti malah nggak datang kemarin. Padahal kemarin seru banget itu kemarin. Iya, Pak, kemarin keluar rumah, Pak. Jadi iya. Ada tugas, Pak. Jadi ini nggak apa-apa, Pak. Iya. Jangan jadi babysitter kemarin ya. Kemarin tugas jadi babysitter ya. Oke, tapi kemarin ini lanjutan kemarin sebenarnya ya, pengusung khilafah. Terus ini sebenarnya kemarin kita mau lanjut ke yang Garut bergolak ini ya, karena ternyata rekan-rekan kita dari agama tradisional, penganut kepercayaan, mereka sudah bergerak dari minggu lalu, dari tanggal 5 ini, awalnya kan tanggal 5 ini kan. Ya sebenarnya awalnya ada sebelumnya, ada pertemuan-pertemuan Galarua dengan para pentolannya penganut kepercayaan ini. Terus nggak nyangka mereka responnya melebihi dari yang kita harapkan. Mereka mengerahkan ribuan orang ya. Nah, kalau tadi informasinya Pak Putih itu hampir 20.000 itu ya. Tapi terus kan ngomongnya kan mereka menyangkal. Tapi ini udah kemana-mana, dibikin sengaja nggak, Ibu, wartawannya kurang ajar ya. Hanya beberapa saja yang meliput ya.
Waduh, memang padahal hebohnya minta ampun. Sebetulnya bukan cuma NII, tapi kemarin itu masalah perda syariat kalau nggak salah ya. Betul ya Persis Pak Pak, Putih ya? persis Pak, persis. Sama perda syariah juga ya masalahnya ya. Karena perda Mereka mau syariah dengar itu saya, ngunci agama kepercayaan nah, tradisional. mereka mau dengar saya setelah saya sampaikan, lihat itu paling barat Indonesia, apa yang terjadi. Kalau kalian biarin, kalian akan jadi provinsi atau kabupaten nomor 2. Hmm. Nah, akhirnya mereka dengar kita Pak, makanya selayang pandang jadinya Pak. Nah ini memang ini harus kita support, makanya ini LSM harus terjadi. Tapi yayasan sudah jadi ya, cuma tinggal kepengurusan. Sudah, Pak. Ini saya sudah kontak beberapa teman nanti supaya difikskan, supaya kita punya full timer begitu loh. Supaya ada full timer, kebetulan kan ya kita sih nggak kacang-kacang lah ya, ininya kita pendiri yayasan dan pendiri LSM kita jenderal ya, ada beberapa jenderal lah ya kan, nggak kacang-kacang juga ya. LSM-nya jadi bukan kelasnya LSM 212 ya. Jadi kita kelasnya ini udah cukup lumayan, ada backingannya ya kan. Artinya kita nggak main-main ya kan. Nah, kita harapkan ini yayasan sudah di ACC, cuma tinggal akta nunggu saya. Saya tadi udah bilang Ibu Linda tunggu saya karena saya mesti telepon ini Bapak satu ini kan. Kalau Bapak ini oke, nanti jadi ada penyeimbangnya nanti. Terus tinggal yang LSM ini kan memang udah mau diapain lagi. LSM ini kan hanya tinggal tunggu lobby saja kalian kan. Cuma kan tetap udah progres. Nah ini kita nggak main-main, apa namanya, yang kita ngomong itu kita lakukan ya. Makanya oh iya ini Pak Santiamer tolong kasih laporan dulu Pak Santiamer, membership Pak Santiamer. Kemarin ada usulan dari Amerika tentang membership Pak Santiamer, supaya jangan pakai kartu, karena takutnya nanti kan kita nggak selektif. Satu, jangan pakai kartu, kedua nggak usah submit KTP. Yang penting Anda tiap bulan harus iuran. Nanti saya diminta Pak Owen, lupakan ininya Galarua kan. Pak Owennya udah kerja Pak itu Pak untuk kartu. Oh sudah terlanjur cetak kartu ya? Iya. Kalau yang mau kartu harus kasih KTP. Gitu aja deh ya. Jadi begini, teman-teman yang mau membership tidak harus bawa KTP, tetapi nggak dapat kartu. Kalau mau kartu harus kasih KTP. Gitu aja ya. Iya Pak. Harus kasih KTP. Kalau mau kartu harus kasih KTP. Ya. Nah jadi kita bisa lacak sampai ada terjadi kriminal, jangan mengatasnamakan Galarua, kita langsung nyatakan dikeluarkan dari Galarua, kasih surat ya kan, atau kasih email. Nah itu teman-teman yang mau, jadi begitu ya, nanti kita kasih websitenya, progresnya. Kalau ada progresnya sudah mulai bisa ini kan Pak Putih, Pak Santiamer, progresnya. Nah, apa yang sudah kita lakukan dibikin pakai kertas, nanti saya tinggal copy paste, masukkan ke website. Oke, nanti saya serah terima kasih ke grupnya tim cyber kita. Iya, saya yang siapkan Pak. Saya yang siapkan, nanti kasih Pak Santiamer, ACC baru saya kasih ke Bapak. Oh ya, langsung dikirim ya, tinggal saya copy paste aja nanti yang jadi progresnya. Oke, luar biasa, wah ngeri juga ya. Wah kita ini udah benar-benar berdampak ini ya. Sudah benar-benar mulai ada gregetnya ya, walaupun kita masih nunggu Pak Batiar ini. Pak Batiar orangnya formal soalnya ya. Kita sih harus maklum juga karena beliau orangnya formal ya. Kalau karena saya makelar kasus, saya nggak pakai formal, saya cegat. Tadi saya bilang salah Pak. Saya tahu maksudnya Pak Batiar karena dia kan seorang lawyer kan. Iya, tapi kalau cara gitu nggak akan nyampe. Harusnya pakai cara saya makelar kasus, baru nyampe. Ya turunin derajat dikit lah, jangan jaim lah. Jangan jaim, harus ini. Kalau nggak jadi. Ya. Nanti matang di Galarua itu Pak, lebih hebat itu nanti. Oh iya, nanti Pak Batiar matang di Galarua, bener. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan nggak boleh jaim. Kalau jadi jaim ketinggalan terus. Kenapa lawyer kalah sama makelar kasus? Karena makelar kasus bisa shortcut prosedur.
Harus begitu. Itulah hebatnya maklar kasus. Anda mau tarung sama maklar kasus yang sudah tahu dalam-dalamnya polisi, Anda susah menang walaupun lawyer hebat sekalipun. Ya, itulah sebabnya orang-orang yang maklar-maklar kasus ini, ya kalau Anda lihat ya di Lokasari itu ada satu tempat restoran itu, saya lupa nama restorannya, Sungai Budi atau apa nama restorannya itu. Ya itu ya di Lokasari itu tuh isinya maklar kasus di dalam itu tuh. Anda duduk di sana makan, kadang-kadang, itu orang-orang ngeri-ngeri itu, yang aksesnya ke dalam semua orang-orang balik layar, tapi itu maklar kasus semua yang kalau ngurus kasus itu cuma nelpon aja. Oke, beres Pak, udah beres. Cuma tinggal kasih harga di situ, tinggal dia telepon, oke, transfer, selesai masalahnya. Udah nggak pakai ini, nggak pakai itu, nggak pakai lobby, nggak pakai apa, cuma nelpon orang aja satu dia. Amankan ini, amankan itu, udah cuma gitu doang. Ya, tapi itu legal, bukannya nggak legal karena mereka kan yang punya SOP. Ya kan, nah kalau Pak Batiar itu harus ngikutin aturan yang panjang antri. Kalau caranya Pak Batiar, caranya lawyer itu Kamarudin segala macam itu caranya cara antri. Nah, kalau cara saya nggak cara antri, bypass, cegat di dalam. Nyegat di dalam, boleh masuk ke dalam langsung nyegat di dalam, legal. Ya cuma kan biayanya mahal jadinya kan. Biaya itu macam-macam, ongkos itu jadi mahal, nggak apa-apa. Tapi kan cepat, orang mau cepat ya bayar di mana-mana. Anda mau cut prosedur, ya saya aja kalau waktu ujian SIM di sini ya ada dua bayar harganya, mau yang private atau mau yang public, mau yang cepat atau mau yang lama, bayar dua, ada pilihan harganya. Mau yang pakai bahasa apa, mau yang apa, ada translatornya atau yang baca sendiri. Wah, itu udah harganya wani piro. Itu legal, bukan nggak legal ya. Saya nggak ngajarin Anda melanggar hukum loh. Anda salah kalau saya nggak, itu legal. Semua. Karena di dalam kepolisian kan prinsipnya selalu kalau bisa didamaikan jangan diributin. Ya kan? Kalau bisa dengan penyelesaian, kalau bisa kan dengan kekeluargaan selalu. Penyelesaian kekeluargaan kan diutamakan. Nah, tapi kan kita balik sekarang prosedurnya itu kan. Gitu ya, kita sedang cari masalah supaya bisa diselesaikan kekeluargaan. Kan begitu. Nah, ini Bang Ferdinand ini kalau mau kekeluargaan kelihatannya nggak bisa ya. Kalau nggak penangguhan nggak bisa keluar nih Ferdinand ini. Aduh, kasihan. Oke, luar biasa. Nah, sekarang saudara, kita sudah dalam proses persiapan untuk somat ya, dan itu tadi ya. Munarman juga kemarin di sidang pembelaan nangis ya. Menangis, ya nangis lah. Kenapa menangis? Karena takut, nyalinya nggak ada. Orang Islam itu kalau dijadiin ya, takut ya. Saya berkali-kali begitu ya. Saya berkali-kali dipres begitu ya dulu ya. Begitu sayanya berani, mereka takut. Kalau kitanya takut, mereka makin berani nginjak kita. Kemarin si Denny Siregar ngomong ya, lu udah tahu orang Islam nggak bisa digituin nih orang-orang beginian. Kalau lu lemah, lu malah makin diinjak. Lu harus berani lawan. Mereka takut. Iya. Nah, Denny Siregar ternyata entah dia dengar dari sini, entah dia memang ngerti prinsip itu. Tapi saya udah punya pengalaman pribadi dengan orang-orang ini. Kalau kamu takut, diinjak. Kalau kamu berani, mereka takut. Kita tanpa harus berani itu bukan menumpahkan darah, salah. Berani itu artinya kita tahu jalur, tahu prosedur. Itulah sebabnya kita bikin Galarua. Ya, kita bikin Galarua itu supaya Anda yang terframing, Anda belajar di Galarua. Jadi berani. Ini Galarua masih punya PR untuk bikin retreat Pancasila. Ya, masih punya PR besar ini Galarua ini, supaya buku kedua bisa segera terbit. Ya, termasuk kita mau bikin ini masalah Papua juga kan, kasihan kan. Cuma yang penting ini retreat Pancasila dulu, supaya kita cuci otak dulu nih seluruh bangsa Indonesia agar bebas dari agama. Ya, bebas dari agama tapi berpancasila. Bukan komunis juga, kita juga tidak suka gerakan komunis. Saya juga nggak suka gerakan komunis ya. Kalau ada Nasakom, kemarin siapa yang bilang ya Nasakom ya? Komunisnya udah nggak ada, agamanya sekarang harus singkirkan, tinggal nasionalisnya.
Beta Maluku, Beta Maluku. Kita Maluku ya, kita Maluku ya. Itu bagus tuh Nasakom. Komunisnya udah singkirkan, agamanya sekarang singkirkan. Begitu nasionalis jadi, jaya Indonesia tuh. Wah, jaya Indonesia. Singkirkan agama dari Indonesia. Jaya Indonesia nanti. Nah, karena Indonesia sekarang disandra, dijajah oleh Islam, oleh agama Islam. Itu, ya. Wah, serem, ya. Ini sekarang tinggal rencananya yang Garut ini mau apa Pak Santiamar, Pak Putih ini? Rencananya, endingnya mau kemana mereka arahnya? Kan ditolak kan, nggak diakui kan sama si gubernur juga kan, bahwa tidak ada baiat NI ini kan? Mana nih Pak Putih nih? Ayo Pak Putih, nanti saya tambahin Pak. Pak Putih, Silakan, kan silakan. gubernurnya nggak mengakui toh Pak? Tidak mengakui. Ya, tapi kan ada, kenyataannya kan ada NI kan Ada. memang basisnya di sana toh? Iya, makanya dengan recok-recok ini BNPT turun kan jadi malu semua itu kan. DPR malu, bupati malu, gubernurnya malu, Pak. Tapi kita lihat besok lah ini apa yang dikerjakan sama BNPT, Pak. Iya. Itu jam 3 jam 4 besok sudah ada kabar itu, Pak. Oh, terus endingnya mau apa mereka teman-teman ini? Endingnya mau apa? Cuman pecat aja? Bukan, Pak. Ini harus pecat, Pak. Tapi masalahnya kan ini sudah masuk mereka melalui melalui pemilu kan. Ya. Jadi harus ada pengganti. Cuman yang beratnya kan bupati sama gubernur, Pak. Kalau DPR masih mungkin. Cuman minimal ada tagar, Pak. Ada tagar bahwa ada pembiaran. Kita gitu aja targetnya, Pak. Ada pembiaran. Masa sudah segitu banyak Pemda tidak aware ya. Tapi bukan hanya tagar. Begitu turun BNPT ini kan berarti kan harus ada penanganan. Makanya kita nggak mau ditangani oleh MUI, Pak. Kita lebih mau ditanganin oleh BNPT. Karena jangan-jangan sana juga sumber sarangnya kan. Ya, kalau MUI udah jelas kan, sarang khilafah kan. Iya. Jadi ini kan memang kita semuanya masih praduga tidak bersalah. Tapi kalau lihat gelagatnya kan semua boleh bersalah ini, Pak. Bahaya banget. Ya. Oleh DPR, bupati, gubernur. Makanya ormas yang sudah bermitra dengan kita itu merasa tertinggalkan kan. Tapi kita kasih tahu itu memang harus begitu karena ini kan otoritas resmi dari pemerintah pusat. Jadi mereka harus masuk secara netral. Jangan-jangan kita atau saya disusupin oleh kepentingan-kepentingan tersembunyi. Akhirnya ternyata misalnya nih kita ini ternyata punya deal politik lain. Iya. Merasa disaingin oleh NII misalnya kan. Makanya BNPT harus masuk secara profesional, Pak. Jangan ada yang tersinggung. Karena bilangannya udah banyak, Pak. Bilangannya ini nggak bisa main-main lagi, Pak. Bisa dapat 1 kursi mereka 1 suara, Pak. Iya. Bahaya, Pak. Bisa mendudukkan 1 orang menjadi mewakili mereka, Pak. Gitu dulu, Pak Paul. Oke, Pak Santiamar lanjut.